wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi tutorial kita, yaitu tutorial yang keempat, tutorial untuk mengaktifkan AI trading, trading ke exchanger Binance ya. Dan ini merupakan video keempat. Mimin juga sudah siapkan ya langkah-langkahnya di channel Telegram buat teman-teman yang mau melihat step-stepnya. Teman-teman bisa join di link yang ada pada deskripsi ya. Dan setelah kita melakukan registrasi ya, kita sudah mengkonekkan API binding, kita sudah melakukan deposit gas fee, dan sekarang ini adalah cara setting atau cara mengaktifkan AI trading ya. Oke. Untuk cara-caranya teman-teman harus punya balance ya. Harus punya aset atau USDT di Binance, baik di spot ataupun di future ya. Minimal harus ada balance dan sudah melakukan top up gas fee ya. Oke, apabila sudah melakukan langkah-langkah yang sudah Mimin tampilkan barusan, barulah kita bisa menuju ke tahap ini. Apabila kita sudah mengikuti langkah-langkah atau tutorial-tutorial yang sudah Mimin sebutkan, ini adalah langkah untuk cara mengaktifkan AI-nya ya. Cara untuk menjalankan AI-nya, teman-teman silakan klik pada trade ya. Silakan klik pada trade, dan di sini kita ada bagian robot ya. Bagian robot, kemudian langkah di bawah ini ada AI DCA. DCA kita harus lihat yang ini, kalau ada tulisan spot itu berjalan di spot market, kalau future itu berjalannya di future ya. Kalau di spot maka spot ini ada nama AI-nya ya, nama AI-nya. Ini dual grid khusus di ini ya, di future, AI grid di spot. Nah, untuk cara mengaktifkannya, apabila misalnya kita mau menggunakan AI yang ini, yang pertama ya, yang ada hot news misalnya ya. Ya, kita langsung klik pada nama AI-nya, dan di sini kita contohkan, kita langsung memilih koin. Misalnya modal kita kecil, kita bisa klik pada all coin. Misalnya kita mau coba di Shiba misalnya. Nah, untuk di Shiba sendiri itu bisa minimal di posisi 2 USDT, posisi awal ya. Dan kalau kita buka di posisi awalnya dengan 2 USDT, kita membutuhkan 64 USDT maksimal posisi. Dan kalau kita lihat di parameternya, kalau kita memilih 2 dengan estimasi modal 64 dan mark order 7 posisi. Dan di sini ada yang namanya risk level ya. Risk level ini yang mana di sini terbagi kepada 3 ya. Yang pertama yang ini low risk ya, low. Yang ini medium atau stabil ya. Medium atau stabil. Yang ini high risk atau resiko yang agak tinggi lah ya. Jadi kalau teman-teman yang mau mencoba, silahkan dicoba yang ini dulu, yang low risk dulu, yang santai-santai ya kan. Nanti kalau sudah beberapa bulan atau sudah BEP, baru tingkatkan ke steady atau ke radikal. Itu pilihan masing-masing sih. Oke, di sini juga ada pilihan double opening ya. Kalau kita aktifkan double opening, artinya posisi awal yang sebelumnya 2, dia akan ganda menjadi 4 di posisi awalnya ya. Kalau saran Mimin, silahkan pilih yang default saja ya. Kemudian di bagian ini juga ada TP, ada Smart TP ya. Kalau Mimin hasil percobaan default aja, pilih yang Smart TP. Dan kalau kita sudah settingkan sesuai ya, kalau misalnya kita buka di posisi awal 2, kita kurang lebih membutuhkan modal 64 ya. Dan kalau kita naikkan misalnya di sini 5 posisi awal ya, maka kita membutuhkan modal kira-kira 161 USDT untuk 7 posisi ya. Oke. Kemudian kalau kita sudah memilih, kita bisa klik backtest untuk melihat kira-kira akan dapat berapa di market saat ini. Misalnya 4% ya kan. Kalau sudah cocok, sudah sesuai, kita langsung klik
launch ya. Artinya kalau kita klik ini dia akan langsung aktif ya. Oke, ini untuk contoh koin Shiba. Nah, untuk kebetulan untuk koin Shiba bisa dimulai dari 2 USDT. Tapi kalau koin lain misalnya kita pilih PP, kita coba bisa juga dari 2 ya. Oke, kita pilih koin yang lain, misalnya Doge. Nah, dia langsung berubah minimal 7 ya. Untuk cara lihat perubahannya kita bisa hapus dan kita lihat di sini minimal 7 ya. Jadi kalau minimal 7, misalnya kita pilih yang 7, maka dibutuhkan modal kurang lebih 221 USDT untuk 7 posisi. Kita juga bisa rubah sebenarnya ke 5 atau 5 posisi ya. Nah, minimal 5 posisi sesuai keterangan di sini. Nah, kalau kita kurangkan menjadi 5 posisi, untuk order awal di 7 USDT kita membutuhkan modal 92 USDT ya. Jadi setiap koin berbeda-beda posisi awalnya dan jumlah estimasi ordernya ya. Kemudian next kita akan coba untuk AI ini, kita sudah coba belajar cara aktifkan ya. Dan sekarang kita coba di futures market untuk AI-nya. Untuk mengaktifkan di future market, caranya langsung klik pada bagian ini dan di sini ada 4 pilihan ya. Yang pertama ada long, itu khusus untuk buy, yang kedua untuk short, itu untuk sell. Yang ketiga dia akan open bersamaan, yaitu shock, dia akan open buy dan sell. Dan yang terakhir ada auto. Kalau yang auto ini dia akan follow trend ya. Misalnya trend lagi bullish, dia akan fokus kepada buy. Dan kalau bearish dia akan fokus kepada sell. Dia akan mengikuti trennya ya. Kemudian kita bisa coba di sini, misalnya kita pilih koin-koin yang lain ya. Misalnya ambil yang XRP contohnya ya. Dan di sini juga kita bisa lihat ya. Di sini tentunya ada posisi dan leverage ya, karena ini di market future ya. Kemudian pada bagian leverage ini sangat penting, direkomendasikan itu 3 kali, maksimal 10 kali lah ya. Ya, di sini pada bagian leverage direkomendasikan 1 sampai 3, maksimal 10 kali ya. Itu pilihan masing-masing ya. Kemudian di sini ada juga yang namanya double opening. Kalau double opening dia akan open 2 kali lipat dari yang kita input ya. Di sini kita bisa rubah mau berapa ya. Misalnya kita mau mulai dari 10 ya. Kalau 10 USDT kita butuh modal kurang lebih 322 untuk 7 posisi ya, dan dengan resiko rendah ya. Kalau mau pilih yang medium bisa pilih yang steady. Kalau pilih yang agak high risk itu yang radikal ya, itu bisa dipilih sesuai selera. Oke. Kemudian apabila sudah sesuai settingannya, teman-teman bisa juga set di ini, tidak perlu di setting-setting, dibiarkan saja. Kalau mau eksperimen sendiri juga bisa ya. Apabila sudah sesuai, teman-teman silahkan klik launch dan secara otomatis AI-nya akan open posisi tergantung direction yang mana yang dipilih. Kalau saran Mimin pilih shock atau auto ya. Pilih antara kedua ini. Oke, yang ketiga ada yang namanya AI Grid. Yang ini khusus untuk spot. Ya, cara mengaktifkannya juga sama, tinggal klik di bagian AI-nya, kemudian pilih koin pada bagian atas, pilih koin yang mau dijalankan. Ya, apabila dia sudah dipilih koin namun keluar lagi seperti ini, klik lagi karena tadi redirect koinnya. Kemudian silahkan diisi minimal berapa di sini, misalnya 10, itu mengikuti modal teman-teman. Kemudian untuk AI grid dia ada grid number ya, bisa dipilih lebih atau dikurangi ya.
dia berdasarkan grid. Kalau Mimin memilih yang default, kemudian untuk bagian parameter bisa pilih resikonya, bisa conserve, steady, dan radikal ya. Yang pertama itu yang low risk, yang kedua itu yang medium, yang ketiga yang high risk ya. Untuk strategi AI-nya teman-teman juga bisa melihat di user tutorial ya. Bisa klik di sini. Di area ini user tutorial. Teman-teman bisa baca-baca informasi setiap AI ya, bisa dibaca. Apabila sudah dipilih dan sesuai, teman-teman bisa memilih untuk backtest terlebih dahulu, kira-kira dapat di angka berapa. Kemudian jika sudah sesuai, langsung klik launch dan ini akan langsung mengaktifkan AI-nya. Oke. Kemudian yang keempat ada yang namanya dual grid. Dual grid ini hanya didukung untuk market future. Langsung klik ya, langsung klik. Kemudian teman-teman bisa milih shock atau auto antara dua ini ya, koin yang diinginkan, kemudian jumlah awal posisi di sini dan maksimum gridnya ya. Lalu klik launch untuk menjalankan. Apabila sudah diklik launch dan AI-nya sudah jalan, kita bisa melihat pada bagian running ya, di bagian ini. Pada ketika ini Mimin mencoba di AI Grid ya, di XRP dan Cardano. Untuk AI yang pernah Mimin stop pada bagian stop, ini pernah coba di AI di Spot, dan untuk record kita bisa lihat di record ya, semuanya ada di sini ya. Dan itu dia cara mengaktifkan AI-nya. Jadi bergantung kepada teman-teman mau milih yang AI yang spot atau future, itu bergantung pilihan teman-teman. Dan untuk minimal modal itu bervariasi, direkomendasikan per koin itu minimal 200 USDT ya. Sekian dulu untuk cara mengaktifkan AI-nya ya. Semoga bisa memudahkan teman-teman. Bila ada kekeliruan dan kekurangan silahkan koreksi di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Mimin mohon maaf jika ada kesilapan dan kesalahan Mimin dalam penyampaian. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.